dipersembahkan oleh Pemirsa, di tengah kabar tak sedap tentang gaya komunikasi pemerintahannya yang dinilai buruk, Presiden Prabowo Subianto pun membuat gebrakan. Selama 3 jam, Presiden Prabowo Subianto membuka dialog bersama dengan para ekonom dan pengusaha di acara Sarasehan Ekonomi Selasa lalu. Dialog ini bergulir ketika perekonomian dunia sedang terguncang akibat perang dagang yang ditabuh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Berbeda dengan opini yang berkembang di luar sana, Presiden Prabowo di forum ini mengatakan Indonesia baik-baik saja. Tidak perlu cemas seperti banyak negara lain karena Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri. Berbeda dengan opini yang berkembang di luar sana, Presiden Prabowo di forum ini mengatakan Indonesia baik-baik saja, kita tidak perlu cemas, fundamental perekonomian kita masih baik. Memang Presiden Trump akhirnya menunda pemberlakuan tarif impor selama 90 hari termasuk kepada Indonesia. Namun bukan berarti ancaman krisis ekonomi global sudah hilang. Genderang perang dagang yang terus ditabuh Presiden Trump kepada Tiongkok akan berdampak secara global. Para ekonom mewanti-wanti terjadinya perlambatan ekonomi di tanah air karena Amerika Serikat dan Tiongkok adalah 2 negara tujuan utama ekspor Indonesia. Banyak dampak yang sudah terasa seperti anjloknya IHSG dan pelemahan rupiah, belum lagi ancaman badai PHK. Singkatnya, krisis sedang mengintai Indonesia. Namun di acara Sarasehan Ekonomi yang dihadiri oleh ekonom dan pengusaha, Presiden Prabowo dan sejumlah pembantunya kompak mengatakan Indonesia akan mampu melewati badai ini. Optimis memang harus, namun berbagai program yang disampaikan Presiden Prabowo di acara ini justru dinilai salah langkah. Seperti rencana membuka keran impor selebar-lebarnya yang menurut sejumlah pakar justru bisa jadi resep mempercepat menuju krisis di Indonesia. Sebesar apa ancaman kegelapan yang dihadapi Indonesia gara-gara gonjang-ganjing ekonomi global saat ini? Dan sudahkah pemerintah kita mengeluarkan jurus terbaik atau baru sebatas omon-omon saja? Inilah kontroversi selengkapnya. Indonesia katanya tidak gelap. Bersama saya Zilvia Iskandar. Ekonomi kita azasnya adalah kekeluargaan. Tidak boleh ada orang yang lapar di Republik yang merdeka 80 tahun. Tidak boleh ada orang yang tinggal di bawah kolong jembatan. Ini menusuk rasa keadilan. Tidak boleh ada orang yang tidak makan. Saya sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya. Saya bilang saya nggak suka orang yang hanya omon-omon. Hanya omon-omon. Terus terang aja. Saya bertahun-tahun saya sudah ingatkan. Mari kita bangun ekonomi kita. Dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri. Di zaman sekarang, pemimpin harus terbuka untuk masukan. Kita tidak anti kritik. Saya juga heran. Ya, ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah. Saya optimis. Saya bangga sekarang jadi Presiden Republik Indonesia. Kekayaan kita akan kita kuasai. Akan kita kelola untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya adalah Hanif Dakiri, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI. Selamat malam, Mas Hanif. Selamat malam, Mbak Mas Zilvia. Hanif di malam, Komisi 11 fokus pada keuangan negara. Kemudian juga ada Mbak Irma Suryani, anggota Komisi 9 DPR RI, yang salah satunya membidangi ketenagakerjaan. Mbak Irma, selamat malam. Malam. Berikutnya juga ada Astrio Veligen, jubir Partai Gerindra. Mas Astrio, selamat malam. Selamat malam, Mbak Zilvia. Kemudian di sebelah kiri saya ada Mas Nailul Huda, ekonom dari Selios. Mas Nailul Huda, selamat malam. Kemudian juga ada Bang Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Bang Iqbal, selamat malam. Assalamualaikum. Ini hadir 4 jam lebih ya, Iya, di Sarasehan ya. Oke, kemudian juga ada
Profesor Ferry Latuhihin, ekonom. Prof. Ferry, selamat malam. Prof. Ferry ini juga mantan anggota Dewan Pakar Ekonomi di TKN Prabowo Gibran dulu. Kita lihat coba sekarang bagaimana analisa dari Prof. Ferry. Tapi sebelum itu pemirsa, kami ingin menyampaikan bahwa kita hampir sepekan terus membahas soal penerapan tarif resiprokal yang dikenakan oleh pemerintah Amerika Serikat. Sejak Indonesia masuk dalam daftar negara yang terkena tarif resiprokal atau tarif timbal balik oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Indonesia langsung memutuskan untuk menempuh jalur negosiasi ketimbang retaliasi. Kalau retaliasi itu artinya membalas. Hasilnya Indonesia menjadi satu dari 75 negara yang ditunda kenaikan tarif resiprokalnya oleh Amerika. Dan penundaan ini akan berlaku hingga 90 hari atau 3 bulan ke depan. Nah, Indonesia sekarang sedang dalam proses untuk membujuk Amerika Serikat untuk menurunkan tarif resiprokal 32% yang dikenakan kepada Indonesia dengan berbagai penawaran. Kami merangkum beberapa di antaranya. Pertama, Indonesia akan meningkatkan volume impor produk dari Amerika seperti misalnya kacang kedelai, kemudian gandum, kapas, engineering product, LPG, dan LNG. Presiden Prabowo bahkan mengatakan jika yang diinginkan Trump adalah tidak ada lagi defisit neraca perdagangan yang dialami Amerika, maka istilah dari Presiden Prabowo, Indonesia akan tawarkan Pak Pok. Maksudnya itu ya udah setara. Kalau Indonesia surplus 17 miliar dolar Amerika, maka Indonesia akan impor lebih banyak dari Amerika supaya Amerika juga dapat tambahan 17 miliar dolar itu. Nah, tawaran berikutnya kita akan lihat di next slide. Indonesia akan memberikan insentif fiskal dan non-fiskal berupa keringanan bea masuk dan juga berbagai pungut dari dan juga keringanan dari berbagai pungutan pajak. Kemudian yang ketiga kita lihat Indonesia juga akan lebih fleksibel terhadap TKDN atau tingkat komponen dalam negeri. Nah, apabila tawaran ini nanti diterima oleh Amerika, maka barang di sektor ICT atau teknologi informasi dan informatika yang diekspor Amerika ke Indonesia akan diberikan kelonggaran TKDN yaitu di bawah 25%. Presiden mengatakan Indonesia harus realistis. TKDN yang dipaksakan membuat Indonesia kalah kompetitif. TKDN makanya akan dibuat lebih fleksibel dan diganti dengan insentif. Selain menawarkan 3 hal tadi, Presiden Prabowo juga mengatakan akan menghapus kuota impor. Masih banyak pertanyaan sebetulnya, ini kuota impor untuk komoditas apa yang dimaksud? Hintnya atau petunjuknya yang disampaikan oleh Presiden adalah komoditas yang menyangkut hajat hidup banyak orang. Kebijakan ini langsung menuai kontroversi karena selama ini kuota impor dibatasi demi menjaga industri dalam negeri. Dan terakhir, dalam acara Sarasehan Selasa lalu, Presiden Prabowo langsung menyetujui usul dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI untuk membentuk Satgas PHK sebagai antisipasi dari dampak PHK. Saya akan langsung bertanya kepada Bang Said Iqbal di sini karena ikut menghadiri Sarasehan Ekonomi pada Selasa kemarin hampir 4 jam. Bang Iqbal, jadi ketika mendengarkan penjelasan Pak Prabowo dan juga para menterinya mengenai Indonesia saat ini, apa strategi Indonesia untuk menghadapi tantangan ekonomi global, merasa teryakinkan bahwa Indonesia tidak gelap, bahwa Indonesia itu cerah seperti kata Pak Presiden? Yang pertama tentu seorang pemimpin tertinggi dalam satu negara atau satu organisasi menunjukkan optimisme. Semangat untuk tetap bertahan kalau perlu bangkit. Aura itu terasa sekali di ruangan itu oleh Pak Prabowo. Jadi kalau ditanya gelap atau cerah, tergantung sudut pandang. Okay. Anak muda tetap bilang gelap. Bang Iqbal boleh pakai mikrofonnya seperti ada gangguan di audio? Baik, saya ulangi. Jadi yang paling penting dalam kepemimpinan bagi kami orang-orang kelas bawah, khususnya buruh, adalah tentang menumbuhkan optimisme, semangat untuk tetap bertahan dalam kesulitan. Tentu optimisme itu harus diiringi dengan tindakan yang kita lihat apa jejak rekam tindakan yang akan diambil kebijakan. Nah, bagi kami sudut pandang gelap atau cerah, Pak Prabowo mengatakan cerah, teman-teman mahasiswa dan anak muda menyatakan gelap, itu sudut pandang harus diberi ruang yang sama. Teman-teman buruh? Teman-teman buruh
antara gelap dan terang. Apa itu? Mendung. Mendung tapi tidak kelabu. Jadi bagi buruh yang terasa sekali itu adalah seperti kami sampaikan kepada Bapak Prabowo adalah dampak PHK. Secara makro Bu Sri Mulyani misalnya menjelaskan fundamental ekonomi baik, it's okay. Beliau memahami itu, APBN juga katanya siap bertahan. Nanti Pak Ferry bisa menganalisa lebih lanjut. Kemudian dari Pak Menko Perekonomian, fundamental ekonomi kita baik. Tapi secara mikro itu di tingkat perusahaan. Mikro itu kan tentang penawaran permintaan. Ada permintaan barang, maka ditawarkan. Kalau nggak ada yang minta barang, ya produksi stop, berarti PHK. Nah, karena itu kita coba gali, karena itu masih lebaran waktu itu ya. Dari teman-teman serikat pekerja di tingkat perusahaan melaporkan, Bang, kami sudah diajak berunding oleh pimpinan perusahaan yang menyatakan dampak daripada tarif Trump akan menghantam industri yang mereka jalani, terutama tekstil, garmen, sepatu, elektronik yang 100% ke Amerika ekspor, kemudian suku cadang, otomotif, karet, sawit, dan beberapa pertambangan dan beberapa sektor lain. Nah kalau udah diajak berunding itu tanda-tanda pasti akan ada PHK. Nah kami sampaikan, kami kalkulasi, Pak Presiden kalkulasi kami dalam 3 bulan ke depan, boleh jadi salah. Tapi kami harus sampaikan, bukan hanya semua yang enak-enak atau ABS saja, asal Bapak senang. 50.000 buruh terancam PHK. Sudah ada kalkulasi itu. Boleh nanti dijelaskan dari mana datangnya bisa sampai 50.000 itu tuh. Tapi saya geser dulu ke Mbak Irma. Mbak Irma, lagi-lagi Indonesia cerah tidak gelap itu fakta atau retorika? Retorika. Kenapa? Kalau menurut saya hari ini di dapil saya contohnya ya, itu petani-petani menyatakan sangat gembira karena hasil penjualan gabah mereka naik, kemudian pupuk juga sekarang sudah langsung. Dan mereka menerima harga pupuk itu sama dengan harga yang sudah disampaikan pemerintah. Itu pertama. Nah yang kedua, tadi Said Iqbal mengatakan bahwa ada yang gelap, ada yang terang. Gitu kan. Nah kalau ada owner perusahaan itu memanggil mereka, sebenarnya jalan keluarnya gampang kok. Mereka harus ada negosiasi. Nah itu di situ fungsinya Menteri Tenaga Kerja. Saya pernah mengalami itu ketika ada demo karena si perusahaan tidak bisa membayar UMR, itu akhirnya saya dudukkan dua-duanya. Ini sekarang produksi menurun, ya lebih dari 50%. Kami nggak bisa bayar UMR. Kalau kalian minta bayar UMR, ini kami tutup. Nah sekarang gimana caranya agar perusahaan ini tidak tutup? Kalian masih tetap bekerja. Gitu kan, ini kan sama aja dengan kenaikan yang ancaman dari Trump tadi, kan seperti itu. Sebenarnya kalau ada keberpihakan dari Menteri Tenaga Kerja mau turun gitu ya, mau melakukan pendampingan, nah Said Iqbal juga harus melakukan itu sama anak buahnya. Saya rasa nggak ada masalah, mereka pasti akan yakin mereka mau. Kan kenaikan tarif Trump itu kan bisa kalkulasi berapa sih naiknya kan gitu. Kemudian kalau ingin nggak tutup, kami turunkan gajinya sedikit, mau nggak gitu, agar tercapai itu antara produksi dengan gaji yang mereka terima. Saya yakin mereka mau kalau kita bisa meyakinkan mereka bahwa ini situasi ini bukan hanya di Indonesia terjadi, di seluruh dunia. Bahkan Menhan di Kementerian Pertahanan Amerika itu 80.000 loh yang dipecat-pecatin. Nah, artinya pemerintah harus hadir, sahabat saya Said Iqbal ini juga harus menyampaikan kepada anak buahnya bahwa ini harus kita duduk bersama gitu ya, untuk kepentingan bersama agar PHK massal itu bisa dihindari. Tapi yang jelas ancaman itu ada ya, Mbak Irma? Ya? Yakin ada. Saya ingin pindah ke Prof. Ferry. Prof. Ferry, kita belum mendapatkan jawaban yang firm ya, masih di tengah-tengah nih antara gelap dengan cerah. Tapi kalau Prof. Ferry pendapatnya bagaimana dengan berbagai indikator? Di satu sisi dari pemerintah kita mengatakan semua indikator, ada beberapa indikator perekonomian kita, fundamental perekonomian kita itu yang bagus. Ketua LPS juga sudah membenarkan itu dari survei LEI, Leading Economic Index pada bulan Maret 2025 itu juga di atas 150 poin, yang artinya fundamental ekonomi kita itu bagus. Tapi apakah Prof. Ferry juga
melihat fakta di lapangan seperti itu, fundamental ekonomi kita masih bagus meskipun ada kebijakan tarif Trump itu? Gini, sebagai ekonom saya cuma melihat numbers yang saya percaya ya. Pertama adalah kalau kita lihat kemarin bagaimana pendapatan pajak kita terlepas dari konteks ya, pendapatan pajak dan non pajak kita kalau nggak salah drop 16,76% di kuartal pertama dibandingkan kuartal pertama. Oke, silakan Prof. Ferry. Oke. Yang kedua kita lihat yang kasat mata. Yang kasat mata itu bagaimana pemudik kemarin turun sangat drastis ya, 50 juta orang kalau nggak salah ya, dalam percentage 24%. Yang ketiga, data yang juga tidak bisa dibohongi adalah turunnya middle income class kita jumlahnya dari 57 juta sekian sampai 47 juta sekian selama 5 tahun terakhir. Itu sebelum ada kebijakan Trump Sebelum bahkan. ada kebijakan Trump. Yang keempat, kita lihat bagaimana saving dari masyarakat kita turun dari 3 juta rupiah menjadi 1,3 juta rupiah. Dan ini indikator-indikator ekonomi yang seharusnya dari situ kita bisa imply bahwa ekonomi kita tidak baik-baik saja terlepas dari Trump. Ya kan ya? Nah, masalahnya kembali lagi, kalau tahu orang-orang turun ke jalan, mahasiswa bilang Indonesia gelap atau kabur aja dulu. Satu, Mbak, yang ditakutkan adalah hope. Ya, kita akan stres ketika kita lihat hope itu semakin menipis. Ya, bahwa kita on the way down. Ya kan, no matter berapa tinggi kita berada. Misalkan Mbak seorang konglomerat, oke, fine. Ya kan, orang lihat dari luar, oh tajir melintir, nggak ada problem. Tapi Mbak pasti stres kalau lihat bisnis Mbak going down. Ya nggak? Begitu juga dengan si kecil, tukang ojek. Ya kan, walaupun memang statusnya tukang ojek cuma 100.000, tapi begitu dia mendapat harapan mendapat 150.000, kecil Mbak, tapi harapan itu naik. Ya, inilah yang membuat psikologi masyarakat mengatakan Indonesia gelap. Kenapa? Karena on the way down ekonomi kita, dan itu tidak bisa dihindari berdasarkan data-data yang ada. Tadi simpel aja, kita paling kasat mata lah kemarin, bagaimana pemudik begitu drop ya. Padahal yang namanya mudik itu, lebaran itu dibela-belain loh bos. Kan itu tradisi yang udah ratusan tahun ya, bahwa pada saat lebaran mereka harus pulang. Ya kan? Oke. Dan jumlahnya juga pun sangat fantastis in term of percentage, itu lebih dari 24% loh. Oke. Ya. Jadi Prof. Ferry melihat ada indikator lain yang bisa membantah apa yang disampaikan oleh pemerintah. Bukan, saya tidak mau bilang juga Indonesia ini gelap gitu loh ya, enggak. Tapi at least kita not on the way up, ya kan. Dan saya yakin bahkan OCBC sudah mendowngrade pertumbuhan ekonomi kita dari 5,2% ke 4,9%, dan Baik. setelah kasus Trump 4,7%. Oke. Sedangkan estimasi saya sendiri 4,5% loh. Oke. Ya, Oke. jauh dari So we are 5%. going down. We are going down. Bagaimana tanggapan dari Mas Astrio? We are going down, tidak seperti apa yang disampaikan oleh Presiden dan para menterinya di Sarasehan kemarin. Nanti kita akan bahas, selesai jeda pemirsa, tetaplah di Kontroversi. Dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di Kontroversi pemirsa. Jadi Mas Astrio, kata Prof. Ferry, we are going down. Jadi Mbak Zilvia, saya ada poin yang saya sepakat dengan Pak Ferry, ada poin yang tidak saya sepakat. Yang saya sepakat dari beliau adalah tentu saja dalam menilai apakah Indonesia ini sekarang gelap atau tidak gelap, itu kita harus menggunakan data-data yang objektif. Poin itu saya setuju. Cuman saya tidak sepakat dengan Prof. Ferry terkait sudut pandang dari data-data yang beliau gunakan. Barusan tadi Prof. Ferry misalnya mencontohkan bahwa di dalam kuartal pertama terdapat kontraksi dari total penerimaan pajak kita. Yang memang di satu sisi betul, tetapi kontraksi tersebut itu terjadi karena memang ada beberapa hal. Seperti contoh di tahun ini kita baru saja menerapkan sistem Cortex atau maupun ada penerapan TER. Tapi jangan lupa juga, khusus di bulan Maret, kita mengalami peningkatan sekitar 9,1% jika dibandingkan dengan Maret tahun lalu. Nah, poin-poin ini yang seharusnya dapat dilihat secara makro dan lebih secara keseluruhan, itu yang pertama. Kedua adalah kalau kita melihat tren pertumbuhan di konsumsi dalam negeri, Indonesia berada di level pertumbuhan ini masih mencatatkan angka positif di angka sekitar 4-5%, yang merupakan angka yang sangat baik. Ketiga adalah kalau kita melihat angka makro kembali, unemployment masih berada di bawah 5%. Tapi tentu saja betul Mbak Zilvia, seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, kami sepakat bahwa bukan berarti Indonesia ini tidak memiliki tantangan. Tantangan terutama dalam hal ini adalah untuk meningkatkan daya beli terutama di kelas menengah, itu memang ada, dan inilah justru yang sedang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan menopang kelas menengah kita.
Sebagai contoh, kenapa Partai Gerindra sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo bahwa Indonesia itu masa depannya cerah? Karena program-program yang telah diinisiasi oleh pemerintah merupakan program-program yang memang dibentuk untuk menopang daya beli kelas menengah. Sebagai contoh, salah satunya adalah makan bergizi gratis. Dalam jangka panjang ini tentu saja adalah program untuk meningkatkan sumber daya manusia dari anak-anak Indonesia. Tetapi dalam jangka pendek, ini adalah instrumen untuk menumbuhkan ekonomi, terutama perekonomian lokal. Sehingga kita bisa mendapatkan dua hal, Mbak Zilvia. Pertama, bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tapi pemerataan ekonomi yang juga tidak kalah pentingnya, dan juga supaya ekonomi Indonesia tidak hanya bergantung pada daerah-daerah tertentu saja. Lalu banyak sekali program-program seperti cek kesehatan gratis, seperti penyerapan gabah di harga 6.500 dan juga pupuk yang direct langsung disampaikan ke petani, maupun insentif seperti FLPP supaya masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah. Lalu pemerintah juga akan menyediakan instrumen renovasi sekolah, membangun sekolah-sekolah rakyat untuk masyarakat yang tidak mampu, maupun membangun sekolah-sekolah unggulan. Lalu jangan lupa juga Presiden sebentar lagi telah menerbitkan Inpres 9 tahun 2025 yang isinya adalah percepatan pembentukan dari 70.000 koperasi desa merah putih. Nah, ini semua dilakukan untuk apa, Mbak Zilvia? Yaitu supaya mendorong pertumbuhan ekonomi ini supaya dapat berjalan di angka yang positif, dan juga jangan lupa poin pentingnya adalah kita harus menggaungkan pemerataan ekonomi, bukan hanya pertumbuhan ekonomi. Jadi Indonesia sedang di dalam track yang benar, dan Indonesia masa depannya cerah. Silvia, boleh sedikit kasih tahu? Kalau saya, saya nggak setuju dengan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Tapi saya lebih setuju BLK-BLK yang ada di seluruh Indonesia ini kemudian dibentuk satu tim ya agar pendidikan vokasi yang dikedepankan, skill. Karena kan pendidikan yang masyarakat kita yang punya pendidikan tinggi itu sedikit. Rata-rata kan SMP. Nah, yang dibutuhkan adalah skill. Maka kemudian pasar tenaga kerja nasional dan internasional butuh itu, butuh skill. Kenapa kita kalah dengan Filipina? Ya karena itu. Bahasa kita sama sekali nggak mampu, anak-anak kita ini. Itu masukannya ya untuk sekolah unggulan. Itu yang paling pendidikan penting. Vokasi kalau unggulan itu terlalu banyak anak yang tamat SMP nggak mungkin bisa masuk lagi di sekolah unggulan. Tapi poin yang disampaikan oleh Mas Astrio adalah Prof. Ferry, sudah banyak sebetulnya program yang digagas dan akan dikerjakan oleh pemerintahan Prabowo untuk mengerek kelas menengah ini untuk bisa lebih baik lagi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bagaimana Prof. Ferry? Gini, kita bisa ukur aja lah ya, kalau masalah fundamental ekonomi. Mikrofon, Prof. Ferry. Kalau masalah fundamental ekonomi, saya tetap mengacu bahwa the trend is going down. Tadi seperti saya katakan tadi, oke, fine, dalam satu titik bisa aja di bulan Maret seperti Mas Astrio bilang ada pendapatan naik, ya kan ya. Tapi kalau ngelihat trennya over time itu turun, bos, ya kan ya. Nah, kemarin juga yang paling kasat mata kembali lagi lah, ya nggak usah berteori banyak, ya bagaimana mudik itu drop sampai 24% gitulah. Nah, yang ketiga, kalau dikatakan program MBG ini adalah menciptakan lapangan kerja, saya tidak yakin, bahkan ini pemborosan yang sangat dahsyat. Itu dari saya. Sebab program MBG ini kalau memang mau tepat sasaran cukup dengan 5-10T dengan sistem kupon. Saya sudah usulkan ya. Tidak semua 82 juta manusia dikatakan kurang gizi. Sebab berdasarkan data statistik cuma 7,1% orang-orang yang benar-benar membutuhkan gizi, ya kan, dan itu jumlahnya cuma 20 juta dan tidak semua anak sekolah. Kenapa sampai harus 82 juta disuapin? Dan ini adalah pemborosan yang sangat dahsyat. Jadi kalau untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi melalui pemborosan, saya kira itu teori yang salah. Ya, saya sebutnya koplaknomics. Masing-masing punya stand masing-masing ya. Nah, selebihnya lagi, dari mana uangnya untuk bikin koperasi 70.000? Saya tanya, kita nggak punya fiscal space. Akibatnya apa? Nanti bank-bank ditodong untuk ngasih ke maksudnya koperasi. Gimana? Ya kan, koperasi 70.000 koperasi. Bukan koperasi, Anda salah. BLK, Balai Latihan Kerja yang sudah ada di kementerian. Beda lagi, beda program. Beda. Saya masih ngomongin koperasi merah putih, Bang. Ya kan ya. Nah, ini saya pertanyakan. Saya nggak ini. Tidak against poinnya Mbak Irma. Menyambut Mbak punya ya. Nah, ini program koperasi, katanya koperasi merah putih 70.000, ya kan, dengan dana kalau nggak salah dibutuhkan 300-400 triliun. Saya pertanyakan, uangnya dari mana? Oke, ini program lain lagi. Sebagian akan menggunakan APBN dan tentu saja sebagian sesuai dengan instruksi Presiden juga akan melibatkan Bank Himbara. Ini merupakan contoh salah satu bentuk penyaluran kredit yang produktif. Ini yang paling bahaya. Memang penyaluran kredit ini juga harus produktif dan digunakan untuk ekonomi dari daerah, membangun ekonomi ini dari pedesaan. Itulah visi daripada Presiden. Bank BUMN, Himbara ini dibuang di pasar modal karena they don't trust it, dan tidak pernah ada story-nya koperasi kita berhasil.
Kalau pasar modal itu hal yang berbeda ya Pak Ferry. Dan saya yakin Pak Ferry sebagai praktisi ekonom pasti Pak Ferry mengerti dengan baik. Kalau kita berbicara fundamental daripada bank-bank BUMN kita semuanya berada di level yang baik. Cuman kalau masalah pasar modal ya ini bukan hanya terjadi hanya di IHSG saja. Bahkan kalau kita berbandingkan dengan Shanghai, dengan Hang Seng, mereka dropnya jauh lebih banyak. Memasukkan bank-bank Himbara ke dalamnya, semua sell itu bank. Dan terjadi apa yang terjadi? Begitu terjadi trading halt Pak, saat semua pasar hijau kita terjadi trading halt. Dengan bukan salah satunya, sebanyak orang membuang bank karena dia worried. Lagi-lagi ini Prof Ferry berbicara tentang pasar modal ya, sedangkan beliau belum mengadres bahwa fundamental perbankan BUMN kita berada di level yang sangat baik. Oke. Nanti kita bahas lebih jauh lagi ya, biar dapat giliran nih Mas Hanif Dakiri dan juga Mas Nailul. Oke, Mas Hanif, untuk Anda saya ingin putarkan dulu ya, ada pernyataan dari Pak Luhut, Ketua DEN dan juga Menkyu Sri Mulyani tentang krisis. Kita sebenarnya tidak perlu khawatir berlebihan bahwa kita waspada. Yes, pengalaman kita juga menangani kasus-kasus besar sudah cukup banyak. Bagaimana negara-negara lain pontang-panting menghadapi COVID, kita mampu mengatasi dengan baik. Jadi banyak sekali sebenarnya peluang-peluang yang kita bisa lakukan. Tapi seperti yang dikatakan Presiden, kita semua harus mendukung, tidak memfabrikasi berita-berita yang belum tentu benar. Kita justru memfabrikasi berita-berita yang baik, yang positif mengenai negara kita. Karena kita sedang menghadapi situasi global. Jadi saya ingin memberikan keyakinan bahwa penerimaan pajak masih on track. Karena dalam sebulan terakhir ini dibuat headline untuk membuat seolah-olah APBN tidak sustainable, APBN tidak prudent, dan ini akan menjadi berantakan. Tidak. Presiden memang punya banyak program, tapi itu semuanya didesain dalam APBN yang tetap prudent dan sustainable. Jangan kita semua menambah keresahan yang tidak perlu untuk hal-hal yang sebetulnya fundamentally masih baik. Mas Hanif, Komisi 11 melihat apa yang disampaikan oleh Pak Luhut, Bu Sri Mulyani tadi, Indonesia dalam kondisi yang baik, Indonesia sudah terbiasa juga dalam menghadapi krisis. Apakah itu adalah pernyataan yang dirasa oleh teman-teman di Komisi 11 itu adalah sebuah fakta yang terjadi hari ini, atau sebetulnya itu hanya narasi untuk tidak membuat publik khawatir? Jadi sebelum saya menjawab langsung soal Pak Luhut sama Bu Sri Mulyani, menjawab pertanyaan awal soal Indonesia ini gelap apa tidak. Saya mau katakan bahwa Indonesia itu belum gelap, tapi kita perlu segera menyalakan obor harapan. Dan itu sudah dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai presiden kita. Hari ini, terutama kemarin beberapa waktu terakhir, termasuk yang sarasehan dihadiri Pak Iqbal itu, Pak Prabowo sudah memberikan harapan betul, memberikan optimisme kepada masyarakat. Dan itulah syarat pemimpin yang paling penting, bisa memberikan harapan kepada mereka yang dipimpin. Yang kedua, kalau kita bicara soal ekonomi secara keseluruhan, saya ingin memperkuat yang disampaikan oleh Mas Astro, bahwa memang fundamental ekonomi kita ini masih kuat. Misalnya kalau kita baca data ya, misalnya indeks PMI kita, manufaktur misalnya, itu masih mengalami kenaikan. Ekspansinya sampai 52,4%. Neraca perdagangan kita masih surplus. Penjualan retail dan otomotif juga terus tumbuh. Kalau kita bicara soal indeks kepercayaan konsumen, ini masih naik. Neraca perdagangan kita masih surplus. Perbankan kita masih bagus. Misalnya dana pihak ketiga mengalami pertumbuhan. Terus kemudian modal perbankan juga masih cukup kuat. Penyaluran kredit juga tumbuh 10%. Ini kan menjadi fundamental ekonomi kita yang saya kira memberikan harapan. Tapi, nah ini yang mungkin masuk ke yang tadi disampaikan oleh Pak Ferry. Ada sejumlah tantangan yang memang harus kita hadapi dalam waktu terakhir ini. Misalnya terkait dengan pelemahan daya beli, kita memang masyarakat merasakan itu. Kemarin kalau kita bicara soal pasar saham, itu memang juga ada tantangan yang itu harus di handle oleh pemerintah. Tapi di atas itu semua yang saya mau katakan adalah bahwa pemerintah menurut saya dalam hal ini Pak Presiden Prabowo sudah on the track. Ya kan? Dia bisa memberikan guidance yang jelas, memberikan arahan yang jelas kepada seluruh jajarannya bagaimana ekonomi ke depan ini bisa terus tumbuh. Kalau Pak Ferry katakan misalnya going down, mungkin beberapa waktu kemarin ya kita sempat mengalami going down itu. Nah, tetapi saya mau bilang sekarang ini justru bottoming out gitu.
Jadi ibarat grafik itu kita kemarin sempat turun gitu set. Nah, tapi sekarang sudah mulai bottoming out. Lagi dan trennya menurut saya ini cukup bagus, termasuk penerimaan pajak kan juga sudah mulai sudah mulai bagus lah. Mungkin perbaikan di sistem korteknya dan lain sebagainya. Jadi secara umum saya kira harus tetap positif untuk melihat Republik ini. Dengan berbagai fundamental ekonomi yang tadi disampaikan oleh Mas Hanif Dakiri, kemudian juga Mas Astrio, apakah betul menurut Selyus bahwa saat ini Indonesia belum gelap, Indonesia on the track, dan kita ini patut untuk optimis sebetulnya? Ya, mungkin langsung saja ya, kalau dari Celas sendiri memandang bahwa Indonesia sudah gelap sebenarnya. Sudah gelap? Sudah gelap. Bentar dulu. Beda-beda nih ya? Ya, kalau tadi Prof. Ring memang mengatakan sudah gelap tapi kurang lugas gitu kan. Nah, ini saya katakan bahwa kita sudah gelap, yang dimana kalau kita lihat IKK, Pak Hanif, memang kalau dilihat dari angka masih di atas 100. Tapi kalau kita lihat trennya itu menurun. Itu dari Desember ke Januari itu menurun, di mana di tahun-tahun sebelumnya itu mengalami kenaikan. Karena apa? Karena setiap tahun itu pasti ada kenaikan gaji. Kalau ini ada kenaikan gaji tapi turun IKK-nya, artinya adalah masyarakat tidak yakin akan konsumsi mereka. Itu yang pertama. Ini sebuah anomali ya? Anomali. Oke. Yang kedua adalah dari sisi kita menghitung untuk tren konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi di Ramadan Lebaran. Trennya menurun. Tren ketika ada kuartal di itu ada Ramadan dan Lebaran, itu trennya menurun. Sekarang hanya sekitar 4,9%. Masih tumbuh di 4%, tapi itu menurun trennya. Dan ini ditopang dengan tahun 2024 kita mengalami deflasi secara berturut-turut 5 bulan berturut-turut. Nah, ini menandakan konsumsi masyarakat kita tertahan dan sebagainya. Dan jangan lupa, pendapatan disposable masyarakat itu juga menurun. Dulu kita pendapatan disposable masyarakat itu adalah pendapatan yang bisa dibelanjakan. Itu sekitar 80%, 85%. Sekarang tinggal 75%. Artinya ini ada yang salah dengan fundamental konsumsi domestik kita. Padahal kalau kita merujuk kepada data semua, kita pasti tahu lah, konsumsi rumah tangga 50% penyumbang terhadap PDB kita. Nah, ini yang berbahaya. Karena kalau kita ditengok di tahun kemarin sudah berapa Bang Iqbal? 80 ribu ya? 60 ribu PHK yang tahun kemarin? Tahun kemarin 50 ribuan. 50 ribuan. Nah, kita kalau menurut data Kemenaker 18 ribu, menurut Apindo 40 ribu, 60 ribu. Nah, ini menandakan konsumsi rumah tangga kita akan semakin gelap gitu. Nah, sayangnya kalau tadi Pak Hanif bilang obornya itu udah dinyalakan, tapi sayangnya minyaknya nggak kuat. Minyaknya nggak kuat. Nah, minyaknya dari mana? Dari APBN dan sebagainya yang saya rasa ini yang jadi persoalan gitu, Mbak. Sedikit aja Mbak Zilvia. Boleh, obor sudah dinyalakan, minyak tidak kuat. Mas Astrio mau menjawab setelah jeda. Saya akan kasih waktu ya. Sesaat lagi pemirsa. Dipersembahkan oleh Baik, pemirsa, kembali lagi di Kontroversi. Sepertinya narasumber kami di studio memang masih berdebat ya, apakah Indonesia cerah atau gelap. Di sebelah sini yang kiri mengatakan Indonesia gelap, obornya sudah menyala tapi minyaknya kurang. Bagaimana tuh, Mas Hanif? Justru biar minyaknya nggak kurang, maka satu, kita nggak boleh saling menyalahkan. Yang kedua, ini saatnya kita untuk bersama-sama sebagai bangsa, kita ini harus gotong royong ya, untuk mendorong agar ekonomi kita bangkit lagi. Setidaknya ada tiga sisi yang kita bisa lihat. Satu adalah soal daya beli rakyat. Nah, gimana caranya kita ini melakukan penguatan daya beli rakyat? Makanya kita dorong nih pemerintah bisa memperkuat daya beli rakyat dengan melakukan percepatan insentif-insentif yang untuk masyarakat, entah itu BLT kah, entah itu insentif untuk UMKM lah, entah itu untuk macam-macam seperti MBG dan lain sebagainya. Kemudian juga soal menjaga kepercayaan pasar. Nah, ini saya mau dorong lebih kepada bagaimana kita melakukan transformasi strukturalnya lah.
Jadi biar ini lebih kuat di pasarnya, gimana agar nanti sektor-sektor produktifnya bisa lebih didorong, bahkan mungkin kita bisa masuk ke reindustrialisasi, kemudian kita juga bisa perkuat produksi di domestik kita. Nah, yang terakhir mungkin yang terkait dengan soal akses pembiayaan di masyarakat, yang ini juga nanti akan membantu memperkuat pergerakan ekonomi kita. Jadi poinnya adalah ya sebenarnya minyaknya bahan bakunya kita juga ada gitu. Hanya ini perlu kita konsolidasikan bersama, dan oleh karenanya kita juga dorong Kementerian Keuangan juga untuk memberikan penjelasan kepada publik mengenai roadmap fiskalnya itu lebih clear gitu loh. Nah, sehingga publik itu yakin, karena sebenarnya kan apa yang dilakukan oleh Bu Sri Mulyani dan teman-teman di Kementerian Keuangan itu kan cukup jelas. Nah, cuman mungkin ini butuh komunikasi politik yang lebih baik sehingga masyarakat tahu betul, oh ya ini secara fiskal ini aman, ini misalnya kalau dari sisi investasinya juga tumbuh, dari sisi perbankannya kuat dan lain sebagainya. Lagi-lagi butuh komunikasi publik yang lebih baik supaya tidak saling menyalahkan nih, Mas Helios. Gimana? Merespon. Jadi sebetulnya ini persoalan bagaimana kita harus bergotong royong, jangan saling menyalahkan. Iya, memang yang menyalahkan kan presiden kan. Kita nggak menyalahkan siapa-siapa. Yang menyalahkan presiden dengan komunikasinya membuat hoax dan sebagainya. Tapi data-data itu nggak hoax sebenarnya. Data-data itu ada dan diterbitkan oleh Bank Indonesia, BPS dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kalau kita lihat sebenarnya obor-obor ini kan memerlukan kondisi fiskal yang sehat. Tengok kalau kita lihat dari sisi penerimaan negara, tadi Pak Ferry sudah menjelaskan panjang lebar mengenai shortfall di 2 bulan awal kita. Meskipun Maret sudah membaik, karena memang di Maret ini kan ada SPT yang memang dia kalau siklus tahunannya pasti akan meningkat. Dan itu pasti akan meningkat, nggak mungkin kalau Maret itu dia turun gitu. Nah, yang kedua adalah kita melihat dari fiscal space. Ini sangat-sangat sempit kalau kita dengar ada beberapa program yang ingin dipaksakan. MBG sudah dipaksakan, dan saya kira seperti ini, logikanya MBG itu adalah memang ada terjadi permintaan besar-besaran untuk program MBG, tapi jangan lupa ada shifting juga di situ. Dari mana? Dari permintaan pasar. Ini kan ada permintaan dari pemerintah, ada permintaan dari pasar. Permintaan pemerintah itu menggeser dari permintaan dari pasar. Makanya ini yang bisa saya bilang tidak akan selalu positif tinggi. Kita menghitung dampak dari MBG itu cuma 0,06%. Itu sangat rendah sekali. Dan kalau kita lihat dari sisi itu saja obornya minyaknya kurang. Terus kemudian dari kursi merah putih tadi akan dipaksakan untuk dari perbankan. Perbankan kita akan bonyok kalau gitu. Ini yang koperasi merah putih ya? Koperasi merah putih. 75.000. Mas Astrio pasti punya jawabannya untuk membantah itu? Ya, ada beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Mas Nailul yang harus kita cermati berdasarkan data-data yang ada. Pertama, ketika Mas Nailul mengatakan bahwa sedang ada penurunan daya beli atau konsumsi rumah tangga daripada masyarakat Indonesia. Beliau sendiri menyatakan bahwa trennya masih pertumbuhan positif di angka kurang lebih 5%. Dan Partai Gerindra semakin meyakini bahwa tren konsumsi dalam negeri ini akan semakin meningkat. Kenapa? Karena balik lagi oli tersebut untuk melumasi peningkatan daya beli daripada masyarakat, terutama konsumsi dalam negeri itu sudah dilakukan. Kalau kita lihat beberapa program-program yang sedang diusung oleh pemerintah, seperti makan bersih gratis, seperti koperasi merah putih, maupun pembentukan Danantara, semuanya diciptakan untuk menciptakan satu adalah demand di tingkat lokal. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah penciptaan lapangan pekerjaan berkualitas. Jadi di sini pemerintah berfokus bukan hanya untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang bisa meningkatkan daya beli, tapi menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas yang berorientasi high paying jobs. Yang kedua adalah kalau kita berbicara rendahnya tingkat inflasi di kuartal pertama di tahun 2025, perlu kita sadari bahwa rendahnya tingkat inflasi justru merupakan bentuk keberhasilan daripada pemerintah dalam mengendalikan harga. Kenapa? Sebagian kontribusinya itu lahir daripada administrative pricing, seperti contoh diskon 50% dari tarif listrik di bulan Januari dan Februari yang sempat kita rasakan. Yang kedua adalah karena memang dari sisi supply, pemerintah berhasil menjaga supply ini tetap terjaga. Jadi kalau inflasi itu biasanya adalah karena demand-nya terlalu tinggi, supply-nya nggak ada. Kali ini demand-nya tetap tinggi, tetapi supply-nya juga bisa dijaga sehingga inflasinya bisa terkontrol. Terakhir adalah kita harus menyadari juga bahwa kalau berbicara angka PHK, katakanlah di tahun 2024, ya kita akuin ada PHK. Mungkin angkanya bervariasi, ada yang mengatakan sekitar 40 sampai 50 ribu. Tetapi kita juga harus fair. Berapa jumlah pekerjaan yang telah berhasil diciptakan selama tahun 2024. Di sini ada Pak Hanif, beliau juga waktu itu mantan Menteri Tenaga Kerja. Beliau mungkin merasakan kalau sedang ada tren PHK itu cenderung memang disoroti oleh media.
Tetapi ketika ada gelombang penyerapan tenaga kerja baru seperti di tahun 2024, penyerapan tenaga kerja di sektor manufakturing itu tembus di angka 1 juta, mungkin pemerintahnya kurang, Mbak Zilvia. Jadi yang kita katakan adalah bahwa tantangan ada, tetapi secara tren makro ini angka-angka tersebut semuanya berbicara bahwa kita sedang on the right track dan Indonesia sedang bertumbuh dengan baik. Satu, TPT di September tahun 2024 naik dari Februari tahun 2024. Yang salah. TPT, tingkat pengangguran terbuka. Oke, kami akan tampilkan data yang tersaji saat ini ya, data dari Kemnaker soal jumlah PHK dari Januari sampai Februari 2025. Boleh tolong ditampilkan teman-teman. Yang intinya menurut Kemnaker itu sampai Februari 2025 totalnya sudah 18.610. Apindo punya data lebih dari ini 40 ribuan. KSPI juga katanya menghitung sudah lebih juga dari ini. Pertanyaan saya ke Mbak Irma terlebih dahulu. Mbak Irma, kita pakai data Kemnaker lah ya, data resminya. Apa yang salah ketika baru sampai Februari 2025 itu sudah 18.610 karyawan kita, orang-orang yang di PHK? Sebenarnya di bulan September, Agustus September itu Ibu Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia menyampaikan kepada Komisi 9 dalam RDP itu ada 190 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia. 190 ribu? Yang sudah terserap sekitar 90 ribu. Artinya kan masih ada 80 ribuan. Itu Ibu Ida Fauzia menyampaikan itu di RDP di Komisi 9. Dan ketika saya tanyakan di mana lapangan pekerjaan itu tersebar ke seluruh Indonesia. Hanya saja memang komunikasi publik, lagi-lagi komunikasi publik dan sosialisasi dari pemerintah, CQ Menteri Tenaga Kerja itu nggak bagus. Sehingga masyarakat di daerah, mohon maaf ketika saya melakukan sosialisasi misalnya, itu masyarakat yang mau mencari pekerjaan gitu nggak tahu di mana dia bisa melamar pekerjaan. Gitu. Nah yang begini-begini kan harusnya disosialisasikan. Nah ini yang terjadi gitu. Banyak pekerjaan yang masih bisa diambil oleh masyarakat, tetapi informasinya nggak jelas gitu. Mbak Irma dikit ya. Jadi memang problem pengangguran kan bukan semata bahwa kemudian lapangan pekerjaan seolah menyempit terus. Kan bukan semata itu, tapi ada di kita ini juga problem mismatch, ada problem skill kita. Sehingga ke depan pemerintah itu kita dorong juga agar pelatihan dan pendidikan vokasi termasuk soal BLK yang tadi disampaikan oleh Bu Irma itu digenjot ini. Ini sebagai bagian dari transformasi struktural ekonomi kita gitu. Jadi memperkuat pelatihan dan pendidikan vokasi terutama untuk upskilling maupun reskilling. Sehingga dengan begitu maka kesempatan kerja yang muncul bisa diisi oleh tenaga kerja kita. Kita harus jeda. 10 detik. Sekarang kita menghadapi berbagai tantangan ya. Ada tarif kebijakan resiprokal. Makanya ada hitung-hitungan bisa 60 ribu dalam 3 bulan ke depan ya. KSPI menghitung bisa terjadi PHK. Ya kan kalau kita tidak benar menghadapi tarif itu. Nah bagaimana cara yang tepat supaya ada kebijakan tarif Trump itu, bagaimana kita mengantisipasi supaya tidak lebih banyak yang di PHK? Mas Asrio nanti juga boleh menambahkan, tapi kita jeda lagi pemirsa usai yang satu ini. Dipersembahkan oleh Sampai 3 bulan ke depan dalam hitungan KSPI akan ada lebih dari 50 ribu orang akan ter-PHK karena efek tarif impor AS. Kenapa bisa sampai begitu banyak, Bang Iqbal? Pertama, kenapa beda antara Kemenaker dan Serikat Buruh itu dari 8 tahun yang lalu. Berulang-ulang saya sudah ingatkan sama Kemenaker. Jangan pasif. Kalau Pak Hanif masih mending lah agak aktif ya. Tapi setelah itu pasif menunggu dari Disnaker. Disnaker menunggu dari pimpinan perusahaan. Terkadang perusahaan nggak melaporkan sepenuhnya. Misal 10 ribu di PHK dia laporin 5 ribu. Karena dia takut diperiksa pajaknya, dia takut diperiksa limbah B3-nya. Kemudian ada juga yang tidak ada serikat buruhnya nggak mau ngelapor. Nah makin kecil PHK seolah-olah, saya tidak menyatakan demikian ya, seolah-olah Kementerian Tenaga Kerja berhasil menjalankan fungsi dan tugas. Padahal makin data itu tidak mendekati kebenaran, makin gagal. Karena presiden pasti akan salah dalam mengambil keputusan. Itu kenapa saya kemarin berani menyatakan, mewakili kawan-kawan buruh,
3 bulan ke depan pasca tarif Trump itu 50.000. Kami mendapat laporan, kemudian saya suruh hitung 50%. Berapa kira-kira Anda akan dipotong? Kata pengusaha berapa? 30-50%, Bung Iqbal. Oke, hitung semua, total pabrik ada berapa, ketemulah angka 50.000 itu. Itu angka yang belum tentu benar, tapi harus dipersiapkan. Karena faktanya dari Januari sampai dengan Februari hingga awal Maret 2025, 60.000 kita udah rilis. Yang nggak usah jauh-jauh, Aditex lah, yang ada di Tangerang, Jabatex, kemudian Sanken, kemudian ada Yamaha, itu kan fakta semua. Masa kita nggak bisa lihat? Yang paling gampang lihat sosial media lah. PCO-nya di Kemenaker itu melihat sosial media kerjaannya. Kemudian dia periksa PT Sambu di Indragiri, nggak tahu bahwa itu perusahaannya tutup. Oleh karena itu kami sampaikan kepada Pak Prabowo ada 4 langkah yang secara mikro. Saya nggak ngerti lah makro, walaupun saya belajar, tapi saya nggak mau masuk ke sana. Saya masuk mikro aja. 1, Satgas PHK. Jangan gerabak-gerubuk seperti Sritek. Presiden maunya begini, di lapangannya beda. Menterinya nggak, karena baru mungkin ya, nggak bisa berbuat apa-apa. Saya bilang THR nggak dibayar, pesangon nggak dibayar, bener. Habis itu cuma minta maaf. Nah, ke depan PHK itu akan menjadi gelombang protes. Lihat aja Amerika. Indonesia akan menghadapi itu. Itu Pak Prabowo nggak mau, makanya direspon. Yang paling kami sepakati adalah Satgas PHK. Bikin poskonya, bikin mappingnya, kita klasifikasi kalau sebelum terjadi PHK langkah-langkahnya apa, kalau udah mulai oleng antisipasinya apa. Kalaulah terjadi PHK, hak buruhnya harus dibayar. Bahasa beliau kan, kehormatan bagi saya adalah memastikan tidak ada buruh yang tidak mendapatkan haknya. Itu diomongin kok. Nah, baru deregulasi. Yang dimaksud impor Pak Prabowo tadi itu adalah, yang dimaksud impor Pak Prabowo tadi adalah bukan semua barang. Tekstil Pak Prabowo nggak mau impor masuk, maka kami menyampaikan Permendak nomor 8 tahun 2024 cabut. Kan Bapak udah janji, saya ingetin lagi, Bapak udah janji loh sama kami, bahkan Bapak telepon Pak Zulhas. Oh iya, kalau bisa besok cabut aja. Nah, yang kayak begitu kan cepat. Itu yang saya bilang, optimisme itu penting. Ini soal kuota impor ya? Iya. Tadi Mbak Irma menanggapi apa? Singkat saja. Ya, saya cuma mau bilang bahwa kurator itu modus. Oh, itu ini Sritek. Enggak, ya itu bukan cuma Sritek, semua itu modus. Semua, betul. Iya, modus. Makanya saya bilang tadi kan Iqbal bilang bahwa kepentingan karyawan duluan. Nah, ini nanti si kurator nyuruh 1 orang aja untuk protes, itu udah selesai itu yang namanya urusan karyawan itu dapat ini duluan, dapat pesangon duluan. Nah, itu nanti saya akan minta, kami dari Komisi 9 akan minta ke teman-teman serikat masukan-masukan itu untuk merubah. Satgas PHK harus melibatkan DPR. Akan kita libatkan. Baik, kakak-kakak sayang sekali waktunya sudah habis. Bang Ferry baru dapat 1 kali ngomong, saya harus ke Prof Ferry lagi ya, sorry. Prof Ferry, jadi terakhir Prof Ferry, Bang Iqbal sempat menyentuh salah satu kontroversi juga, keran impor. Tidak jelas memang ketika Pak Prabowo mengatakan keran impor akan dibuka selebar-lebarnya. Ya, saya kira begini, kita harus tafsirkan yang berbeda ya, dalam arti begini, bukan semuanya barangkali gitu kan, yang enggak, ini bahaya. Pak Prabowo juga saya rasa sadar ya kan ya, memang spontanitas dari beliau ya kan ya, bahwa kan ini akan dipermudah ya kan, tapi bukan berarti semuanya ya kan. Sebab apa? Kembali lagi, kalau semuanya dibuka Mbak, dengan Cina yang oversupply, ini jebol sama sekali loh. Saya juga against it ya kan ya. Mungkin kalau toh impor kuota yang dikatakan oleh Pak Prabowo itu bang sama sekali dinolkan, sama sekali bebas gitu, mungkin bilateral trade agreement kita dengan Amerika. Iya kan, bukan ke seluruh negara gitu. Dan sorry Pak, kalaupun kuotanya itu dihilangkan, pemerintah tetap dapat melakukan proteksionisme dengan menerapkan bea masuk Pak untuk melindungi. Oh iya, pasti. Maksud saya begini, untuk meluruskan komunikasi tadi agar masyarakat paham ya kan, saya kira nggak segila itulah ya presiden kita ya. Artinya ini sama sekali mungkin dalam konteks kita lagi menghubungi Amerika. Iya. Pakpok, ya karena itu loh. Tapi tidak seluruh negara, menurut saya itu bahaya sekali. Dan saya yakin Pak Presiden pun sadar. Itu ya. Berarti kuncinya kalau singkat, kalau kita mau keluar dari kegelapan ini, atau setidaknya Prof Ferry mengatakan gelap ya, gelap belum gelap, setengah gelap setengah cerah. Saya tidak menuduh presiden kita yang bikin gelap loh. Ini beliau menerima warisan dari presiden sebelumnya yang tidak dalam kondisi baik-baik.
Dan itu trennya memang turun, Bos. Saya tidak mengatakan bahwa ini kesalahan pemerintah yang baru, tidak. Ini warisan dari pemerintah yang lama dan kebetulan trennya juga secara global lagi turun, Mbak. Apalagi dengan ketidakpastian yang tinggi sekarang ini. Dan saya dengan boleh dibilang dengan Mas Huda ya, kita memang berbicara tentang angka, tentang tren gitu loh. Jadi bukan yang presiden ini hari, Bos. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih abang-abang dan juga Mbak Irma. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kontroversi malam hari ini, pemirsa, dan kami masih akan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya yang akan kami hadirkan minggu depan. Tetaplah bersama kami di Petro TV. Sampai jumpa. Metro TV dipersembahkan oleh